Alasan terkuat kenapa Barcelona memang butuh Bernardo Silva. Barcelona hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan Rayo Vallecano di pertandingan pembuka La Liga mereka pada hari Sabtu 13 Agustus dan menjadi bukti bahwa kedatangan Bernardo Silva dari Manchester City terlihat mendesak. Sebagian besar fokus sebelum pertandingan adalah pada apakah Barcelona akan dapat mendaftarkan pemain baru yang mereka datangkan di bursa transfer musim panas tepat waktu untuk bermain. Robert Lewandowski, Rafinha, dan Jules Koundé menghabiskan total biaya transfer lebih dari 160 juta euro, dan pembukuan Barcelona tidak cukup seimbang untuk mematuhi peraturan keuangan La Liga. Pada akhirnya, pengungkit keuangan keempat yakni penjualan 24,5% dari Barca Studios ke Orpheus Media seharga 100 juta euro diaktifkan dalam waktu singkat dan Luis serta Rafinha diberi debut, sementara Frank Kessie masuk dari bangku cadangan. Barcelona mendominasi penguasaan bola di Camp Nou dalam laga pertama mereka, tetapi itu hanya diterjemahkan menjadi 6 tembakan ke gawang lawan. Dan jurnalis ternama mengenai sepak bola La Liga, Guillem Balaguer, berpikir bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat tim bermain lebih baik. Jelas lini tengah Barcelona, kecuali Pedri, tidak memiliki sentuhan atau pemikiran halus yang diperlukan untuk bermain seperti yang diinginkan Xavi. Untuk menemukan tempo yang tepat, untuk memberi umpan ke depan, oleh karena itu Xavi menginginkan Bernardo Silva. Bernardo pasti akan membantu sebagai pemain yang dapat menciptakan peluang. Pemain asal Portugal itu telah memberikan 51 assist dalam 5 musim penuhnya bersama Man City. Dan musim lalu serangan dan sentuhan progresifnya di area penalti lawan begitu meningkat. Barcelona beri lampu hijau untuk Chelsea daratkan Pierre-Emerick Aubameyang. Keinginan Chelsea untuk merekrut Pierre-Emerick Aubameyang di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Barcelona selaku pemilik sang striker mengizinkan Chelsea untuk mendekati sang striker. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea sedang mengalami krisis striker usai meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan. Chelsea juga menjual Timo Werner ke RB Leipzig baru-baru ini. Thomas Tuchel dilaporkan sudah menemukan kandidat yang bagus untuk menggantikan kedua penyerang itu. Ia tertarik untuk merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. The Independent mengklaim bahwa Chelsea berpotensi besar mendapatkan jasa Aubameyang karena Barcelona sudah memberikan lampu hijau bagi The Blues untuk merekrut sang striker. Menurut laporan tersebut, Barcelona tidak keberatan melepas Aubameyang karena stok penyerang mereka sudah memadai. Sebelumnya, Barcelona menunda penjualan Aubameyang karena mereka belum bisa mendaftarkan Robert Lewandowski dan Rafinha yang mereka rekrut di musim panas ini. Baru-baru ini, Barcelona sudah menarik tuas ekonomi keempat sehingga mereka bisa mendaftarkan kedua penyerang itu. Jadi mereka kini tidak membutuhkan jasa Aubameyang di tim mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa manajemen Barcelona juga telah menetapkan beberapa mahar transfer Aubameyang di musim panas ini. Barcelona dikabarkan tidak membandrol Aubameyang terlalu mahal. Mereka hanya memasang harga sekitar 20 juta euro untuk sang striker. Ini dikarenakan Barcelona ingin mengurangi beban gaji mereka. Jadi mereka tidak membandrol Aubameyang terlalu tinggi di musim panas ini. Pemain
Barcelona imbangi Rayo Vallecano. Barcelona gagal memetik poin penuh saat menghadapi Rayo Vallecano di pekan perdana ajang La Liga yang digelar pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat 4 Agustus 2022. Kedua tim mengakhiri duel dengan skor 0-0. Laga yang digelar di Stadion Camp Nou berjalan sengit. Blaugrana awalnya mampu menguasai pertandingan. Mereka selalu bisa membangun serangan dari kaki ke kaki mengepung Vallecano. Namun Vallecano bukan lawan sembarangan. Mereka punya taktik jitu menahan gempuran Barcelona. Menit ke-13 Barca mencetak gol melalui sepakan Robert Lewandowski, tapi dianulir wasit karena ex-pemain Bayern Munich ini lebih dulu dalam posisi offside. Laga berjalan lagi, Vallecano hanya bisa melakukan serangan balik cepat. Tapi sejumlah kesempatan yang ada gagal berbuah gol, skor masih 0-0. Di babak kedua, Barca masih dominan. Petaka hadir di akhir pertandingan untuk Barca. Busquets mendapat kartu kuning kedua dan terpaksa dikeluarkan dari lapangan. Hingga akhir pertandingan skor tidak berubah 0-0. Here we go. Memphis Depay segera gabung Juventus. Winger Barcelona Memphis Depay kian dekat untuk merantau ke Liga Italia dan bergabung dengan Juventus. Bagaimana tidak, Fabrizio Romano membocorkan jika kubu Blaugrana dan Bianconeri kabarnya diambang menemukan kata sepakat terkait transfer Depay ke Turin. Dalam sepekan terakhir, isu kepindahan Memphis Depay ke Allianz Stadium memang tengah panas-panasnya. Muncul gosip jika ia jadi kandidat terkuat untuk jadi tandem Dusan Vlahovic. Diketahui jika Juventus tengah membuka lowongan bomber anyar dalam waktu dekat. Pasalnya, akhir musim lalu, Vlahovic ditinggal dua partner terbaiknya yakni Alvaro Morata dan Paulo Dybala yang resmi meninggalkan klub. Sejatinya, Morata secara khusus diminta Massimiliano Allegri untuk tetap dipertahankan. Namun Juventus gagal mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid. Tak ingin meratapi kegagalan menggait Morata, Juventus beralih ke nama lain. Si nyonya tua pun menunjuk bomber Barcelona Memphis Depay. Rumor bergabungnya ex-Manchester United dan Olympique Lyon tersebut kian dekat untuk terrealisasi. Pembaruan Memphis Depay, Juventus semakin dekat. Dengan kesepakatan dengan kubu Depay, pembicaraan berjalan dengan baik. Dibahas kontrak berdurasi 2 tahun, menunggu dokumen resmi di hari-hari berikutnya. Tidak ada Spurs, tidak ada klub Turki dalam perlombaan.